28 tahun. Selain menjadi guru ngaji, Bunda Maya pun memiliki 2 orang anak yang masih berusia 5 tahun dan 5 bulan dari pernikahannya dengan seorang pria bernama Muhammad Kurniawan berusia 34 tahun, di mana sosoknya dikenal sebagai pribadi yang baik, keibuan, dan murah senyum. Namun takdir dari seorang Bunda Maya harus berakhir dengan cara mengerikan yang membuat luka keluarga kehilangan atas sosoknya. Kejadian itu bermula ketika sedang diadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Di dalam acara itu, sang suami pun berperan menjadi MC. Dan di tengah-tengah acara, Bunda Maya memutuskan untuk pulang duluan. Sementara sang suami pulang selepas acara pada jam 2 dini hari. Ketika pulang ke rumah, suaminya pun mengetuk-ngetuk pintu rumah. Namun tidak ada respon dari dalam rumah dan suaminya pun memanggil dari luar rumah. Tetapi tetap saja masih tidak ada respon dari dalam rumah. Akhirnya suaminya pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah dan mendapati sang istri pun tidak berada di sana. Kejadian itu pun membuatnya semakin curiga lantaran menemukan kedua anaknya sedang tidur di kamar. Hal yang tidak mungkin jika sang istri pergi meninggalkan kedua buah hatinya yang masih kecil. Melihat hal itu, Muhammad Kurniawan pun menjadi panik dan melaporkannya kepada warga sekitaran, yang dimana warga spontan membantu sang suami mencari keberadaan dari Bunda Maya. Warga mencarinya hingga kebun bambu dan kuburan. Sebagian warga pun menghubungkan jika Bunda Maya diculik oleh bangsa jin, yakni Kalong Wewe. Meskipun pencarian itu telah dilakukan semalaman, namun keberadaan Bunda Maya tidak berhasil ditemukan. Dari hilangnya Bunda Maya, ternyata pada saat jam 10 malam, ada kesaksian dari tetangga terdekat sempat mendengar samar-samar adanya suara teriakan wanita meminta tolong. Namun kejadian itu sangat cepat dan suara itu pun hilang. Dengan adanya beberapa kejanggalan tersebut, menduga telah terjadi sesuatu kepada Bunda Maya. Pada hari berikutnya, tepatnya hari Senin tanggal 2 November 2020, suami dari korban akan menunaikan ibadah sholat subuh. Dirinya pun sedang mengambil air wudhu. Namun sang suami merasa aneh lantaran mendapati air yang keluar bersumber dari sumur berbau tidak sedap. Awalnya dia menduga jika itu dari tubuh hewan tikus yang sudah mati. Saat memasuki jam 7 pagi, suaminya pun menghubungi Mulyadi yang merupakan seorang penggali sumur untuk mengecek sumur miliknya yang berada di samping rumah. Saat itu barulah ada titik terang saat Mulyadi melihat ke dalam sumur dan mendapati adanya sosok tubuh mengambang di sana. Kejadian itu pun segera dilaporkan kepada ketua RT yang segera diteruskan laporannya kepada pihak kepolisian. Kuat dugaan jika sosok tubuh itu merupakan Bunda Maya yang telah menghilang. Pihak kepolisian pun tiba bersama dengan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi pun berjalan sangatlah dramatis lantaran banyak warga yang berdatangan melihat proses evakuasi itu, dan selama proses evakuasi warga melantunkan zikir dan sholawat. Sementara kondisi sumur yang sempit sehingga dibutuhkan usaha yang lebih untuk mengeluarkan sosok tubuh yang berada di dalam sumur dengan kedalaman 20 meter. Dan saat tubuh berhasil dikeluarkan, terlihatlah jika sosok itu adalah Bunda Maya dalam kondisi yang sudah bengkak, mengeluarkan aroma tidak sedap dan hanya mengenakan pakaian dalam saja. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan tim forensik menemukan adanya gigi korban yang tanggal. Ada beberapa luka lebam pada bagian leher dan kepala korban. Diduga korban sebelumnya mendapatkan kekerasan dari benda tumpul. Sementara polisi di lapangan sudah memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan korban guna mencari petunjuk dan mengerucutkan kepada pelaku kejahatan. Dari kesaksian suami korban, jika uang dan ponsel korban pun hilang bersama dengan korban sebelum ditemukan. Pihak kepolisian pun segera melakukan pelacakan guna mencari keberadaannya. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata polisi pun berhasil mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku, yakni seorang pria. Setelah polisi melakukan pengintaian,
polisi pun berhasil mengamankan seorang pria bernama Kuntario alias Karyo berusia 39 tahun. Terduga pelaku ini pun ditangkap ketika dirinya sedang berada di sebuah warung di daerah Cibinong. Dari hasil interogasi diketahui pelaku dan korban pun telah saling mengenal. Mirisnya pelaku ini merupakan suami dari ART yang bekerja di rumah korban. Pelaku sendiri mengaku sudah merencanakan melakukan pembunuhan sejak bulan Oktober 2020 lantaran dirinya merasa kesal sering ribut dengan sang istri perkara hutang yang dipinjamnya sebesar 1 juta rupiah. Korban menagih hutang kepada istri pelaku yang membuat istrinya pun mendesak pelaku agar segera membayar hutang tersebut. Ternyata pelaku ini meminjam uang tanpa sepengetahuan sang istri. Amarahnya pun memuncak saat mengetahui korban membocorkan rahasianya kepada sang istri. Bukan tanpa alasan, Bunda Maya membocorkan rahasianya. Sikap pelaku sudah 2 kali membohongi korban, di mana sebelumnya pun pelaku pernah meminjam uang tetapi tidak dikembalikan. Rupanya tempat tinggal korban dan pelaku ini hanya berjarak 150 meter. Pelaku yang merupakan supir lepas ini awalnya meminjam uang dengan tujuan untuk menyewa mobil yang akan disewa oleh seseorang dengan tujuan keluar kota. Pelaku pun berjanji akan mengembalikannya selama 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu berlalu, Karyo pun tidak kunjung mengembalikan uang pinjaman tersebut. Dikarenakan sudah sakit hati, pembunuhan itu pun baru dilakukan pada bulan November 2020 di saat Bunda Maya sedang berada di rumahnya sendirian, sementara kedua anaknya pun sedang tidur. Pelaku yang sudah mengetahui itu, dia pun segera mendatangi rumah korban dan masuk melalui jendela. Kehadiran dari pelaku membuat korban sangat terkejut. Sontak korban pun berteriak dan pelaku segera membekap mulut korban hingga terjatuh, lalu dibawanya ke arah dapur. Di dapur itulah pelaku menendang dan menginjak leher dan kepala korban hingga membuat gigi korban pun tanggal. Korban yang sudah tidak berdaya dan masih dalam kondisi hidup, pelaku yang bingung akan dikemanakan tubuh korban ini, akhirnya muncullah ide untuk membuang tubuh korban ke dalam sumur, dan korban pun dibenamkan ke dalam sumur dalam kondisi masih hidup. Setelah itu pun sumur pun ditutup kembali oleh pelaku. Sebelum meninggalkan rumah korban, pelaku sempat mengambil uang korban sebesar Rp500.000 dan ponsel milik korban. Setelah itu pelaku segera meninggalkan lokasi hingga kasus pembunuhan ini pun berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Ternyata ditemukan fakta sebelum pelaku ini tertangkap, pelaku sempat berjoget di dalam acara nikahan, tidak tampak raut wajah menyesal, bahkan terlihat happy meskipun baru saja melakukan pembunuhan dan sedang dicari oleh pihak kepolisian. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau vonis maksimal yakni vonis mati. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Kuntario alias Karyo divonis 20 tahun penjara.